Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah raja dari segala raja. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan semua makhluknya. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Tiada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau, keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan cahaya kebenaran. Dan semoga kita semua tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan sebuah materi yang mungkin menakutkan atau menyeramkan bagi sebagian dari kita, yaitu masalah kematian atau ajal, atau disebut juga maut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian yang kita kenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantarkan manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat kita. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau saja yang pergi merantau ke negeri orang. Dan pada saatnya nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatan yang telah kita kumpulkan di dunia, yang tentu saja akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nantinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa manusia, berupa hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayatnya 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayatnya 57. Firman Allah tersebut di atas telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau roh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh karena
kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar pada saat kematian atau ajal nanti datang menjemput kita, maka kita telah siap, dan insya Allah jikalau kita mati, kita akan mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa menunda kematian kita itu. Walaupun hanya sedetik saja, juga kita tidak bisa akan bersembunyi dimanapun, di berbagai tempat yang paling tersembunyi sekalipun, kita tidak akan bisa lari dari maut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Yunus ayatnya 49, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya barang sesaat pun. Quran surat Yunus ayatnya 49. Firman Allah tersebut sangatlah jelas, karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga telah menentukan ajalnya pula. Jadi ketika kita itu diciptakan oleh Allah, ajal kita itu kapan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah digariskan, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tini tsumma qadha ajala. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu. Quran surat Al-A'nam ayatnya 2. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbicara tentang kematian tentunya tak lepas dari yang namanya syakaratul maut. Syakaratul maut itu adalah saat-saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia ini. Rasa sakit ketika sakaratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Syudur dari Hasan. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang. Jadi 300 kali pukulan pedang. Tidak hanya seperti dalam lagu sakitnya tuh di sini. Bukan seperti, tapi sakitnya sakaratul maut itu adalah kira-kira 300 kali pukulan pedang. Bisa Anda bayangkan. ...300 kali pukulan pedang. Luar biasa sakitnya. Bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya. Jangankan kok 300 kali.
Sekali pukulan pedang saja sudah sangat sakit sekali, apalagi sampai 300 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari azab yang demikian. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila saatnya nanti kita ini didatangi oleh malaikat maut, datang menyabut nyawa kita? Sudah siapkah kita untuk terbaring sendirian berbalut kain kafan di dalam lubang yang berukuran 1 kali 1,5 meter, sempit sekali? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini tiada lain tiada bukan hanyalah diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari uraian saya, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kematian itu datang, kita masih dalam keadaan muslim. Karena Allah sendiri menginginkan kita manusia ini, khususnya kita umat Islam, ketika kita kembali kepadanya, kita masih memegang teguh agama dan keyakinan kita, yaitu Muslim atau agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayatnya 102, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayatnya 102. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian itu keniscayaan bagi kita. Pada saat ini negara kita, bahkan di dunia, baru dilanda pandemi corona COVID-19. Betapa banyaknya korban kematian akibat virus corona tersebut. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan manusia menjemput ajal. Kita juga pasti akan menyusul seperti itu. Bahkan yang terbaru ini, salah satu maestro atau seniman kita, yaitu Pak Didi Kempot, telah meninggal dunia menghadap Yang Kuasa secara tiba-tiba, hanya sakit 1 malam kalau nggak salah. Banyak orang yang menangisi, banyak orang yang kehilangan, bersedih, khususnya Sobat Ambyar, pendukungnya itu namanya kan Sobat Ambyar. Mungkin saya juga termasuk juga Sobat Ambyar. Nah, pada uraian saya ini makanya soundtracknya itu di belakang sayup-sayup terdengar itu adalah lagu dari almarhum Pak Didi Kempot, ya. Lagu religi itu bagus sekali. Sinau Sabar, yang berbicara tentang kematian, ya, pada akhirnya beliau juga menghadap Allah. Tentu saja nanti kita akan menyusul pada saatnya nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Demikian uraian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan seluruh pendengar pada hari ini. Al-haqqu mir rabbi walakunnana minal mumtarin. Ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kekurangan itu semata-mata datangnya dari saya pribadi sebagai makhluk Tuhan yang tak luput dari khilaf dan salah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin sekalian saya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.